Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkotun Najia dari kelas 12 TKJ 1, absen 9. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mengkonfigurasi TTL. TTL atau Time to Live merupakan nilai paket data yang menyatakan berapa lama paket tersebut dapat berjalan dalam jaringan. Nilai TTL juga menentukan paket akan diteruskan ke router selanjutnya atau tidak. Nilai default TTL yaitu 64 dan maksimal 255. Setiap melewati router, nilai TTL akan berkurang 1. Nah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Pertama, pada router 1 kita masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP client, klik tambah, lalu interface-nya kita pilih Ether 1. Kemudian masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke address, klik tambah. Addressnya kita isikan dengan 192.168.11.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian klik apply dan OK. Nah, tambah lagi, addressnya kita kasih 11.11.11.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 3, kemudian klik apply dan OK. Masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke DNS setting. Pada server kita isikan dengan 8.8.8.8, kemudian centang pada allow promote request. Kemudian masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke DHCP server. Nah, di DHCP setup ini kita pilih interface Ether 2. Tambahkan juga DHCP setup dengan interface Ether 3. Langkah selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian masuk ke firewall. Nah, masuk ke NAT. Pada generalnya kita isikan SRC-NAT, kemudian out interface-nya kita isikan Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade. Masuk ke IP lagi, kemudian masuk ke routes, klik tambah pada general, DST address-nya kita isikan 192.168.12.0/24. Kemudian gateway-nya kita isikan 11.11.11.2. Lalu klik apply dan OK. Nah, tambahkan lagi dengan DST address 192.168.13.0/24. Untuk gateway-nya kita isi dengan 11.11.11.2, kemudian klik apply dan OK. IP, kemudian firewall, kemudian masuk ke manual. Untuk chain-nya kita pilih post routing. Nah, out interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian action-nya kita pilih change TTL. Nah, pada new TTL kita isikan 3. Kemudian uncentang pada fast route. Kemudian tambah lagi pada general kita chain-nya isikan post routing. Kemudian out interface-nya kita pilih Ether 2. Nah, pada action kita pilih change TTL. Seperti tadi, new TTL-nya kita isi 3, kemudian uncentang pada fast route. Selanjutnya kita setting. Pertama kita masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP client, kemudian klik tambah. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya kita masuk ke IP lagi, kemudian masuk ke address, klik tambah, lalu pada address kita isikan dengan 192.168.12.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2. Nah, tambahkan lagi dengan address 12.12.12.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih Ether 3. Lalu klik apply dan OK. Nah, langkah selanjutnya kita masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke DNS setting.
Lalu allow remote request-nya kita centang, kemudian pada server kita isi 8.8.8.8. Lalu klik apply dan OK. Setelah itu masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke DHCP server, klik DHCP setup, lalu interface-nya kita pilih Ether 2. Tinggal di next. Klik lagi DHCP setup. Untuk interface-nya kita pilih Ether 3. Kemudian kita masuk lagi ke IP, lalu klik firewall, lalu tambahkan NAT rule. Pada general chain-nya kita isikan src-NAT, out interface-nya kita isikan Ether 1, kemudian action-nya kita pilih masquerade. Setelah itu kita masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke roots, lalu klik tambah. Nah, pada generalnya, pada DST address-nya kita isikan 192.168.11.0/24, kemudian gateway-nya kita isikan dengan 11.11.11.1. Jangan lupa klik apply dan OK. Kemudian tambahkan lagi pada general DST address-nya kita isikan dengan 192.168.13.0/24. Kemudian gateway-nya isikan dengan 12.12.12.2, lalu klik apply dan OK. Lanjut ke router 3. Pertama kita masuk ke IP, kemudian masuk ke DHCP client. Seperti biasa, interface-nya kita pilih Ether 1, lalu kita masuk ke IP lagi, kemudian masuk ke address. Pada address kita klik tambah, kemudian pertama address kita isikan 192.168.13.1/24. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, kemudian klik apply dan OK. Setelah itu masuk ke IP, kemudian masuk ke DNS setting, lalu centang pada allow remote request, kemudian servernya kita isikan dengan 8.8.8.8. Jangan lupa klik apply dan OK. Kemudian kita masuk ke IP, lalu masuk ke DHCP server, klik DHCP setup. Untuk interface-nya kita pakai Ether 2. Setelah itu masuk ke IP, kemudian masuk ke firewall. Nah, pada NAT kita klik tambah, generalnya chain-nya kita isi src-NAT, kemudian out interface-nya kita isi Ether 1, action-nya kita pilih masquerade. Masuk lagi ke IP, kemudian masuk ke root, klik tambah, lalu pada DST address-nya kita isikan dengan 192.168.13.0/24. Maaf, salah. Seharusnya DST address-nya kita isikan dengan 192.168.11.0/24. Kemudian gateway-nya kita isi dengan 12.12.12.1. Tambahkan juga dengan DST address 192.168.12.0/24. Lalu gateway-nya kita isi dengan 12.12.12.1. Lalu klik apply dan OK. Untuk pengujian, pertama kita pengujian di router 1. Masuk ke command prompt, lalu ketikkan perintah ping 8.8.8. Nah, bisa dilihat di situ TTL-nya 3. Kita lanjut ke pengujian router 2. Masuk ke command prompt juga, lalu ketikkan perintah ping 8.8.8. Nah, jika TTL-nya sama dengan 1, artinya konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Sekian praktek saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.